Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Nama Budaya, Salam Sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok C1 akan mempresentasikan materi terkait dengan bioinformatika protein. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah biokimia veteriner, yaitu Profesor Dr. Hewan Iwan Harjono Utama MS. Dan selanjutnya kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Levira dengan NIM terakhir 086. Lalu pemateri pertama yaitu Talita Achhajina BR Sitepu dengan NIM terakhir 084. Selanjutnya yaitu Nikade Kamala Dewi dengan NIM terakhir 085. Dilanjutkan dengan Yunik Insana Liha dengan NIM terakhir 083 dan terakhir Egrina Sontabako dengan NIM terakhir 087. Baik, kami akan memulai presentasi pada sore hari ini yang akan dimulai oleh Talita. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Next slide. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian bioinformatika. Bioinformatika yaitu ilmu yang pelajari penerapan komputasional untuk mengelola dan menganalisis informasi biologis. Bioinformatika sendiri merupakan ilmu yang lahir dari perkembangan biologi molekular modern yang merupakan salah satu bentuk peningkatan pemahaman manusia dalam bidang genomik yang terdapat dalam molekul DNA. Next. Pengertian protein. Protein merupakan molekul yang sangat besar untuk makrobiopolimer yang tersusun dari monomer yang disebut asam amino. Ada 20 asam amino standar. Next. Struktur asam amino memiliki kajian struktur asam amino, yaitu struktur protein merupakan representatif dari struktur asam amino pembangunnya. Peranan atom Ca asimetrik, gugus karbosil, dan gugus amino. Asam amino memiliki dua sifat pengionan, yaitu akseptor proton NH2 dan donor proton COOH. Next. Di sini saya akan melanjutkan mengenai protein dan era 4.0 hingga 5.0. Jadi di sini sudah nampak mengenai ilustrasi 5.0 dan 4.0. Nah, data mengenai protein ini tidak terbatas sejak ditemukannya 20 jenis asam amino. Dan ditambah lagi 1 hingga 2 asam amino unik seperti beta aminoalanin. Kemudian hal tersebut menjadi suatu very big data yang memerlukan sistem khusus dalam penanganannya. Para ahli protein pun telah mengantisipasi era 4.0 dan 5.0 ini. Lanjut ya. Selanjutnya adalah sequencing protein. Nah, apa sih itu sequencing protein? Sequencing protein ini merupakan penentuan urutan asam amino pada suatu protein atau peptida, baik oligopeptida maupun polipeptida. Jadi ada dua metode mengenai sequencing protein ini. Yang pertama ada metode klasik dan yang kedua ada metode modern. Metode klasik ini bernama Degrassi-Edman yang melibatkan pemutusan ikatan diikuti oleh identifikasi asam amino. Jadi metodenya adalah residu pada ujung asam amino protein tersebut akan dipotong satu persatu dengan reaksi kimia. Setelah setiap pemotongan, residu asam amino yang telah dipotong tersebut akan diidentifikasi menggunakan kromatografi atau elektroforensis dengan standar 20 asam amino derivat. Yang kedua adalah metode modern atau mass spektroskopi yang memanfaatkan spektrometri massa yang mampu mengukur massa peptida dengan tepat. Jadi protein yang hendak di sequencing itu akan dipotong-potong secara enzimatik maupun kimia menjadi peptida-peptida yang kemudian dianalisis menggunakan spektrometri massa. Dalam proses spektrometri massa ini, peptida tersebut akan dipecah secara ionisasi, misalnya dengan bantuan laser. Jadi apa sih tujuan dari sequencing protein ini? Sequencing protein ini mempunyai tujuan untuk mengetahui seberapa mirip protein yang satu dengan protein yang lainnya. Next. Selanjutnya adalah prediksi struktur protein dan berbagai kepentingannya. Jadi prediksi struktur protein ini berusaha untuk meramalkan struktur 3 dimensi protein berdasarkan sekuens asam amino. Ada dua metode prediksi struktur protein. Yang pertama metode pemodelan protein komparatif dan yang kedua metode pemodelan de novo. Metode pemodelan protein komparatif ini yang meramalkan struktur kimia, struktur suatu protein berdasarkan struktur protein lain yang sudah diketahui. Jadi contoh penerapannya adalah pemodelan homologi yang memprediksi struktur tersier protein berdasarkan kesamaan struktur primer dari protein tersebut.
Dan hal ini didasarkan pada dua protein homolog yang memiliki struktur yang sangat mirip dengan satu sama lainnya. Yang kedua adalah pemodelan de novo. Jadi pemodelan de novo ini atau juga disebut dengan ab initio, yang merupakan struktur protein yang ditentukan dari sekuens primernya tanpa membandingkan dengan struktur protein lainnya. Banyak kemungkinan dalam pendekatan ini, misalnya dengan menirukan proses pelipatan atau folding protein dari sekuens primernya menjadi struktur tersier. Misalnya dengan simulasi molekuler dan optimalisasi global fungsi protein. Nah, prosedur tersebut membutuhkan komputasi intens dan usaha yang dilakukan untuk mengatasi kekurangan sumber daya komputasi. Atas prosedur tersebut ada dua, yaitu superkomputer, misalnya BlueGene dari IBM, dan yang kedua komputer terdistribusi atau folding at home. Jadi logikanya, struktur yang sama fungsinya akan sama atau minimal mendekati. Besarnya jumlah protein yang telah disequence ini juga akan terus bertambah, dan hal ini yang bernama dengan very big data protein. Next. Manajemen informatika protein pada era 4.0. Jadi 4.0 ini memberikan paradigma baru dalam penyimpanan data. Belum lagi very big data yang mengenai sekuens asam amino dan hasil prediksi struktur dari berbagai hasil komputasi. Very big data mengenai sekuens dan data hasil prediksi struktur ini menyebabkan proses penyimpanan data menjadi time waste dan big money. Nah, jika hal tersebut terjadi, menunjukkan bahwa sistem tidak terpelihara dengan baik. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Next slide. Baik, selanjutnya kita akan membahas bidang-bidang terkait bioinformatika. Yang pertama itu ada biofisik atau biofisika. Biologi molekul sendiri merupakan pengembangan dari biofisika. Biofisika adalah sebuah bidang yang mengaplikasikan teknik-teknik dari ilmu fisika untuk memahami struktur dan fungsi biologi. Bidang ini merupakan suatu bidang yang luas, namun secara langsung disiplin ilmu ini terkait dengan bioinformatika karena penggunaan teknik-teknik dari ilmu fisika. Yang kedua adalah computational biology atau komputasi biologi. Komputasi biologi merupakan bagian dari bioinformatika yang paling dekat dengan bidang biologi umum klasik. Fokus dari komputasi biologi adalah gerak evolusi, populasi, dan biologi teoritis daripada biomedis dalam molekul dan sel. Next slide. Yang ketiga adalah medical informatics atau informatika medis. Medical informatics lebih memperhatikan struktur dan algoritma untuk pengolahan data medis dibanding dengan data itu sendiri. Disiplin ilmu ini untuk alasan praktis kemungkinan besar berkaitan dengan data-data yang didapatkan pada level biologi yang lebih rumit, yaitu informasi dari sistem-sistem superseluler pada level populasi, di mana sebagian besar dari bioinformatika lebih memperhatikan informasi dari sistem dan struktur biomolekul dan seluler. Yang keempat adalah seminformatics atau kimiawi. Seminformatics adalah kombinasi dari sintesis kimia, penyaringan biologis, dan pendekatan data mining yang digunakan untuk penemuan dan pengembangan obat. Pengertian disiplin ilmu ini lebih berupa identifikasi dari salah satu aktivitas yang paling populer dibandingkan dengan bidang studi yang mungkin ada di bawah bidang ini. Nah, ruang lingkup pembelajaran dari seminformatics ini sangat luas. Contoh bidang minatnya antara lain sintesis planning, pengambilan reaksi dan struktur, pengambilan struktur 3 dimensi, permodelan, komputasi kimia, serta alat visualisasi dan utilitas. Next slide. Yang kelima ada genomics atau genomik. Genomik adalah bidang ilmu yang ada sebelum selesainya sekuen genom, kecuali dalam bentuk yang paling kasar. Genomik adalah setiap usaha untuk menganalisa atau membandingkan seluruh komplemen genetik dari satu spesies atau lebih. Secara logis, tentu saja mungkin untuk membandingkan genom-genom dengan membandingkan kurang lebih suatu himpunan bagian dari gen di dalam genom. Yang keenam adalah proteomics atau proteomik. Istilah proteomik pertama kali digunakan untuk menggambarkan himpunan dari protein-protein yang tersusun oleh genom. Ilmu yang mempelajari proteom yang disebut proteomik pada saat ini tidak hanya memperhatikan semua protein di dalam sel yang diberikan, tetapi juga himpunan dari semua bentuk isoform dan modifikasi dari semua protein. Interaksi diantaranya, deskripsi struktural dari protein-protein dan kompleks-kompleks orde tingkat tinggi dari protein. Next slide.
Yang ketujuh adalah pharmacogenomics atau farmakogenomik. Farmakogenomik adalah aplikasi dari pendekatan genomik dan teknologi pada identifikasi dari target-target obat. Contohnya, menjaring semua genom untuk penerima yang potensial dengan menggunakan cara bioinformatika atau dengan menyelidiki bentuk pola dari ekspresi gen di dalam, baik patogen maupun induk selama terjadinya infeksi, maupun dengan memeriksa karakteristik pola-pola ekspresi yang ditemukan. Dan yang terakhir adalah pharmacogenetics atau farmakogenetika. Tiap individu mempunyai respon yang berbeda-beda terhadap berbagai pengaruh obat. Sebagian ada yang positif, ada yang hanya sedikit perubahan tampak pada kondisi mereka, dan ada juga yang mendapatkan efek samping atau reaksi alergi. Sebagian dari reaksi-reaksi ini diketahui mempunyai dasar genetik. Farmakogenetika adalah bagian dari farmakogenomik yang menggunakan metode genomik atau bioinformatika untuk mengidentifikasi hubungan-hubungan genomik. Contohnya SNP atau Single Nucleotide Polymorphisms, karakteristik dari profil respon pasien tertentu, dan menggunakan informasi tersebut untuk memberitahu administrasi dan pengembangan terapi pengobatan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Next slide. Baik, di sini akan menjelaskan penerapan utama bioinformatika. Yang pertama itu basis data sequence biologis, yang berupa basis data primer untuk menyimpan sequence primer, asam nukleat maupun protein. Basis data sekunder untuk menyimpan motif sequence protein, dan basis data struktur untuk menyimpan data struktur protein maupun asam nukleat. Basis data utama untuk sequence asam nukleat saat ini adalah GenBank dari Amerika Serikat, EMBL dari Eropa, dan DDBJ dari Inggris. Ketiga, basis data tersebut bekerja sama dalam bertukar data secara harian untuk menjaga sequence sekupan masing-masing basis data. Beberapa basis data yang menyimpan sequence primer protein adalah PIR, SwissProt, dan TREMBL yang digabung dalam unit prot. Entry dalam unit prot mengandung informasi tentang sequence protein, nama organisme sumber protein, pustaka yang berkaitan, dan komentar yang umumnya berisi penjelasan mengenai fungsi protein tersebut. Di sini juga terdapat BLAST, yaitu perkakas bioinformatika yang berkaitan erat dengan penggunaan basis data sequence biologis. Algoritma yang mendasari kerja BLAST adalah penyejajaran sequence. Dan juga terdapatnya PDB, yaitu Protein Data Bank, yaitu basis data tunggal yang menyimpan model struktur 3 dimensi protein dan asam nukleat, hasil penetapan eksperimental dengan kristalografi sinar X dan spektroskopi NMR serta mikroskop elektron. Selanjutnya, penyejajaran sequence adalah proses penyusunan atau pengaturan dua atau lebih sequence sehingga bersama sequence tersebut tampak nyata. Hasil proses tersebut disebut dengan sequence alignment atau alignment. Metode ini digunakan untuk mempelajari evolusi sequence dari leluhur yang sama. Ketidakcocokan dalam alignment diasosiasikan dengan proses mutasi, sedangkan kesenjangan diasosiasikan dengan proses insersi dan delasi. Sequence alignment juga digunakan untuk mencari sequence yang mirip atau sama dalam basis data sequence. Di sini juga digunakannya BLAST yang sering dalam penelusuran basis data sequence yang menggunakan algoritma heuristik dalam penyusunan alignment. Selain itu, beberapa metode alignment lain yang merupakan pendahuluan BLAST adalah metode Needham, Woods, dan Smith-Waterman. Di sini juga dapat cluster, yaitu merupakan program bioinformatika untuk alignment multiple atau alignment beberapa sequence sekaligus. Ada dua varian Clustal, yaitu Clustal W dan Clustal X. Metode lainnya yang diterapkan untuk alignment sequence adalah metode yang berhubungan dengan Hayden-Markov model atau HMM, yang merupakan model statistik yang mulanya digunakan dalam ilmu komputer untuk mengenali pembicara manusia. Next slide. Selanjutnya, prediksi struktur protein. Secara umum, metode prediksi struktur protein yang ada saat ini dapat dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu metode pemodelan protein komparatif dan metode pemodelan de novo. Metode protein komparatif
meramalkan struktur suatu protein berdasarkan struktur protein lain yang sudah diketahui. Salah satu penerapan metode ini adalah pemodelan homologi, yaitu prediksi struktur tersier protein berdasarkan kesamaan struktur primer protein. Selain itu, penerapan lain pemodelan komparatif adalah protein trending yang didasarkan pada kemiripan struktur tanpa kemiripan sekuen primer. Latar belakang protein trending adalah bahwa struktur protein lebih dikonservasi daripada sekuen protein selama evolusi. Dalam pendekatan de novo atau ab initio, struktur protein ditemukan dari sekuen primernya tanpa membandingkan dengan struktur protein lain. Selanjutnya, analisis ekspresi gen. Ekspresi gen dapat ditentukan dengan mengatur kadar mRNA dengan berbagai macam teknik, yaitu misalnya seperti microarray atau serial analysis of gen experience atau SAGE. Teknik tersebut umumnya diterapkan pada analisis ekspresi gen skala besar yang mengukur ekspresi banyak gen dan menghasilkan data skala besar. Metode pengalian data diterapkan pada data tersebut untuk memperoleh pola-pola informatif. Sebagai contoh, metode komparatif digunakan untuk membandingkan ekspresi di antara gen-gen, sementara metode clustering digunakan untuk mempartisi data tersebut berdasarkan kesamaan ekspresi gen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya terkait dengan penerapan bioinformatika pada bidang lainnya. Selanjutnya. Oke, pertama adalah penerapan bioinformatika pada bidang klinis. Nah, penerapan bioinformatika pada bidang klinis ini disebut juga dengan informatika klinis. Apa itu informatika klinis? Informatika klinis adalah suatu aplikasi yang berbentuk manajemen data-data klinis yang dibawa melalui electronic medical record atau EMR. Nah, di mana pertama kalinya metode ini digunakan untuk diaplikasikan kepada 33 orang pasien penyakit diabetes. Dan hingga saat ini sudah diaplikasikan pada berbagai jenis penyakit. Keunggulan dari adanya informatika klinis ini adalah adanya data-data pasien berupa diagnosa hasil laboratorium, lalu hasil konsultasi dan saran, foto ronsen, dan lain sebagainya. Dan selain itu, keunggulan dari adanya informatika klinis ini adalah kita dapat mengetahui letak genom manusia sehingga kita mengetahui penyakit genetik dari seseorang. Dan akhirnya dokter atau tenaga medis pun dapat mengetahui cara penanganan atau yang tepat untuk diberikan kepada pasien dengan kondisi tertentu. Oke, selanjutnya adalah bidang yang kedua, yaitu untuk menemukan obat. Kita tahu tentunya untuk menemukan suatu obat, kita harus mencari zat atau senyawa yang dapat menekan perkembangbiakan suatu agen penyebab penyakit. Nah, selanjutnya, next. Dan sebelum adanya bioinformatika ini, untuk menemukan suatu obat itu kita harus melakukan beberapa langkah. Langkah yang pertama itu kita harus menganalisa struktur dan fungsi dari enzim, dan selanjutnya kita harus mensintesa atau mencari zat atau senyawa yang dapat menekan fungsi dari enzim tersebut, sehingga nantinya akan dapat menekan perkembangbiakan suatu agen penyebab penyakit. Nah, setelah adanya bioinformatika, tentunya segala hal itu dipermudah untuk kita mencari suatu obat. Karena sebelumnya untuk mencari obat itu kita harus melakukan analisa random yang tentunya kita tahu bahwa analisa random itu memakan waktu yang cukup lama. Dengan adanya bioinformatika ini sudah tersedia data-data protein yang dapat dihubungkan dengan asam amino, sehingga kita hanya perlu melakukan sequencing data saja. Dan yang terakhir adalah penerapan bioinformatika dalam bidang virologi. Nah, kita tahu sebelum adanya bioinformatika untuk mengklasifikasikan suatu virus dibutuhkan gambaran morfologi dari virus tersebut, dan tentunya untuk mengetahui bentuk morfologi tersebut kita harus menggunakan alat berupa mikroskop elektron. Hanya saja tidak semua laboratorium memiliki mikroskop elektron. Mengapa? Karena harganya itu cukup mahal. Jadi
Dan selanjutnya juga untuk mendapatkan suatu virus atau mengklasifikasikan virus, kita harus melakukan isolasi virus dan juga mencari virus itu sendiri. Sementara kita tahu bahwa masih banyak virus yang belum dapat dikulturkan, apalagi untuk diisolasi seperti hepatitis C dan hepatitis E. Nah, setelah adanya bioinformatika ini, kita tidak perlu lagi repot-repot untuk melakukan isolasi, karena isolasi virus itu bukanlah suatu hal yang mutlak lagi. Kita hanya perlu untuk melakukan sequencing terhadap gen yang akan diklasifikasikan virusnya. Dan untuk bagaimana cara sequencingnya sudah dijelaskan oleh pemateri kedua pada presentasi hari ini. Oke, sekian presentasi yang dapat diberikan oleh kelompok C1. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam memberikan informasi.